Apa dalil membaca Yasin malam Jumat iko? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya ia sudah diampunkan Allah. Tidak ada disobik malam Jumat. Yang penting malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tapi karena tak sanggup tiap malam, paling tidak dibaca malam Jumat. Untuk apa dibaca malam Jumat Pak Ustadz? Malam Jumat Sayyidul Ayyam. Tapi kita disuruh membaca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi bukan cuma malam. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, sampai Jumat sore sebelum tenggelam matahari, maka dibaca surat Al-Kahfi. Adha'a lahu min nur, Allah menerangi dia dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Jadi jangan gara-gara membaca Al-Kahfi lalu menyalahkan Yasin, gara-gara membaca Yasin sampai tidak membaca surat Al-Kahfi. Singkat, pendek, tidak banyak. Mudah-mudahan keduanya bisa awak amalkan sama-sama di masjid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa saja yang mau saya cari, saya tinggal telepon beliau. Ada jamaah kena penyakit gatal-gatal kulit, tidak mau makan obat, hanya mau pakai obat yang herbal. Obat herbalnya saya tanya apa campurannya, daun niko, tapi salah satunya adalah akar tubo. Di mana dicari akar tubo kok? Dibuka lapak.com lah tutui. Nombor teleponnya, tolong carikan di akar tubo, dapat akar tubo. Datang lagi jamaah konai penyakit sakit diabetes, gula, sudah insulin suntik, ke Singapura, ke Malaysia tak sehat-sehat, ubeknya goreng tupai. Ambo teleponnya, minta caikan tupai, di bawahnya 3 plastik, ada di kulkas ambo simpan. Siapa yang sakit gula dia ambo gorengkan. Lalu kemudian beliau ditempatkan di tempat mengurus orang banyak. Memanglah topik, punya masjid, mengurus orang banyak. Dan nanti pun di akhir acara ini pembacaan doa akan dipimpin langsung oleh Karokesra. Kami masuk ke Indragiri Hulu itu dari 2016, berdakwah ke suku pedalaman, suku Talang, suku Akit, suku Laut yang di berbagai pulau di Meranti. Tapi untuk Indragiri Hulu adalah suku Talang Mama, Talang Perigi, Talang Jerinjing. 2016 sulit, tak ada support dari pemerintah Pemda sama sekali. Berkat doa saudara-saudara kami di dakwah pedalaman, akhirnya terpilih Bupati Indragiri Hulu yang mensupport dakwah, namanya Pak Ade Agus Hartanto. Kita doakan beliau panjang umur sehat badan. Di samping beliau adalah Bapak Ustadz Tatang Yudiansah. Kemudian di belakang beliau ada Ustadz Bombom. Ustadz Bombom ini pun kami kampanye bersama. Pokoknya asal nampak kepiah hijau, ingat kampanye. Bapak dari Bang Riau Kepri Syariah hadir bersama kita. Ibu anggota DPRD Provinsi Riau, sampaikan salam kami untuk Pak SF, Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, celik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan alum bebini dan alum besunat. Imam besar Masjid An-Nur Al-Mukarram Ustadz Dr. Zul Ikrami hadir bersama kita. Dari Basnas Provinsi Riau, Bapak Ustadz Jamaluddin MA ada bersama kita. Masjid ini sama macam rumah, ada ruang tamu, ada kamar tidur, ada dapur. Walaupun masjid itu nampaknya satu ruangan, tapi di dalam itu ada 3. Yang pertama, namanya idaroh. Idaroh iko yang terkait dengan administrasi. Tolong masjid-masjid tertib administrasi. Walaupun namo menyampaikannya di Masjid Nurul Ikhlas Jawi-Jawi, tapi sebenarnya ceramah iko untuk seluruh masjid, karena ini direkam dan akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi yang pertama kali adalah idarah.
administrasi masjid tolong punya pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, seksi ibadah, seksi kegiatan, seksi humas, seksi acara, dan semuanya ada. Menjadi pengurus masjid itu bukan jabatan. Karena ada di beberapa masjid di Pekanbaru, ambo dulu waktu ceramah dibawa ketua masjid. Sesudah sekian tahun ambo datang lagi ke masjid itu, ambo tanya, apa ketuanya lah meninggal? Enggak Pak Ustadz, ada di rumah. Kenapa enggak datang? Enggak terpilih lagi, enggak mau ke masjid lagi. Jadi ketua masjid itu bukan jabatan. Ustadz menyindir ketua masjid? Enggak, ambo ketua masjid. Ambo kok biar kurus-kurus begini kok ketua masjid. Seandainya ambo dicopot, ya siap. Nah, maka ketua masjid, sekretaris, bendahara terkait dengan keuangan masjid, tanah masjid. Sekarang ada berita tertulis dijual masjid. Kok bisa masjid dijual? Karena ternyata tanahnya adalah tanah wakaf atuknya dulu. Kemudian waktu zaman atuk dulu tanah itu tak laku. Setelah zaman cucu, sebelah kanan mall, sebelah kiri kondominium, di pusat kota tanah harganya sudah 5 juta. Akhirnya tanah masjid dijual. Kenapa bisa dijual? Lupa mengurus akta ikrar wakaf. Mesti tertib administrasi. Maka kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat, siapapun yang membeli tanah, memberi ruko, yang pertama kami baru mau garap kalau ada akta ikrar wakaf. Prosesnya mudah, panggil Pak Kua. Makanya nanti kalau ada habis acara ini diantara bapak ini ke kantor Kua, ibu jangan cemburu. Mereka bukan mengurus surat nikah, tapi mengurus akta ikrar wakaf. Rukun wakaf ada empat. Nang pertama uang nama wakaf, nang kedua nama nimo wakaf, nang ketiga barang yang diwakafkan, nang keempat ada ijab dan qabul. Ambo wakafkan tanah iko untuk pembangunan Masjid Nurul Ikhlas Jawi-Jawi tunai ambo timo sah, maka berpindahlah nama surat tanah iko dari nama uang menjadi nama pengurus masjid. Alangkah eloknya lagi kalau masjid itu ada yayasannya, Yayasan Masjid Nurul Ikhlas Jawi-Jawi. Apa guna yayasan itu? Misalnya awak ingin membuat TK, yang TK-nya jangan lagi isi TK kok menyanyi-nyanyi. Ama ambo bule. Nah, banyak juga yang hafal. Akhirnya anak tidak tahu pandai mengaji, hanya menyari, nyanyi dan menari. Lalu tanah masih ada, kita bebaskan. Lalu kemudian dibuatkan sekolah. Sekolah kalau dia Kemenak RA namanya, kalau dia Diknas TK namanya, dan mesti di bawah yayasan. Jadi induk rumah besarnya yayasan, di bawahnya ada sekolah, di bawahnya ada panti asuhan. Idealnya memang masjid punya sekolah, kalaupun tidak formal, non formal, ada rumah Quran, ada rumah Qurannya. Basnas kalau mau ngasih bantuan, tidak bisa ngasih bantuan ke personal, dia ke lembaga. Nomor rekening, ambo beberapa kali diminta untuk buat endorse rekening, tidak mau. Ustaz tolong buatkan, bantulah masjid ini. Kenapa? Karena nomor rekening masih nomor pribadi. Maka caranya adalah nomor rekening masjid atau nomor rekening yayasan. Maka kita jangan hanya berpikir masjidlah selesai, tidak, tapi ada berkelanjutan. Mudah-mudahan setelah masjid berdiri pula lah tahfiz Quran, berdiri pula lah program menghafal Quran, karantina Quran, TK Quran, SD Quran. Karena sekolah mesti banyak, karena anak-anak umat Islam terus bertambah. Mudah-mudahan niat baik kita ini terwujud di masa akan datang, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada rapat bulanan, ada pertemuan bagaimana kelanjutan. Ini namanya idarah. Lalu kemudian keamanan kedua namanya imarah. Bagaimana memakmurkan masjid ini, tugas pertama adalah ibadah. Dari mulai imamnya. Imam, alhamdulillah, ambo mendapat kabar bahwa imam awak bagus, qori awak tadi masya Allah tabarakallah,
Musabaqah tilawatil Quran 12 kabupaten kota di Riau. Qori-qorinya itu ulama-ulama paling banyak dari Serambi Makkah, dari Kabupaten Kampar. Dan Jawi-Jawi adalah salah satu tempat para qori-qori, termasuklah syarhil Quran berbahasa Inggris tadi. Bapak Ibu bangga tidak kalau di pesantren bahasa Inggris biasa, tapi di masjid bahasa Inggris? Ambo ditanya tadi dek Ustaz Tatang, ambo pun tidak bisa menjawab. Dibisikkannya ke ambo, Jawi-Jawi apa bahasa Inggrisnya? Kata ambo nanya bi tidak tahu, awak profesor. Jadi ambo lama menjawab, dijawabnya suang. Jawi-Jawi itu bahasa Inggrisnya koko katanya. Kenapa kau kata ambo? Jawi itu kan lambu kau. Jadi Jawi-Jawi koko. Itulah ambo golak tadi kiki. Memang hari ini berpasang-pasangan, adiknya duo, Abdulnya duo, Jawi pun duo. Nah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke depan dia mesti ada imarah, memakmurkan, meramaikan masjid dari mulai imamnya, makharijul hurufnya bagus, suaranya bagus, lalu kemudian muazzinnya, diadakan lomba tahun baru hijrah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, menyambut tarhib Ramadan, diadakan lomba azan. Dengan lomba azan itu anak-anak semangat azan, dibuatkan jadwal, yang jadwal sekolah siang tidak ke masjid, maka jadwalnya azan maghrib, azan isya, sehingga anak-anak dilibatkan. Khotib khutbah Jumat, khotib berkualitas. Kita alhamdulillah di Kabupaten Kampar tidak kekurangan para alim ulama dari pondok-pondok pesantren. Ini terkait dengan imarah, pengajian masjid, minimal pengajian masjid mesti ada 3. Nampak tamu kajian akidah sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatulil hawadits qiyamuhu binafsihi wadaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basor kalam. Awak bukan Wahabi, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah, bukan Murji'ah, bukan sekuler, bukan liberal, bukan komunis, bukan ateis, bukan agnostik. Islam awak adalah Islam ahli sunnah wal jamaah. Kau mesti diduitkan balik, kalau tidak nanti akan ada serangan-serangan. Allah munazzahun anil jihatis sitti. Allah itu maha suci dari 6 arah, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Allah itu maujud bila akan, Allah ada tanpa tompek. Kini kajian-kajian di internet selalu disuarakan Tuhan di atas, bisa ditunjuk jauh di atas langit. Langit itu diciptakan Allah, aras itu diciptakan Allah. Sebelum ada, Allah sudah ada. Allah ada tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan langit dan aras, Allah tidak berpindah ke lain tempat. Kalau dia berpindah, naik, turun, maka batallah dia sebagai Tuhan. Itu dikaji dalam sifat 20 dalam pembahasan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Dalilnya dari mana? Dari Quran, 2 ayat. Ayat 6 pertama, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau tidak dikuatkan akidah anak-anak kita, tidak kuat dari serangan-serangan yang kuat di internet dan pengajian-pengajian, maka dikuatkan lagi di masjid akidah. Adapun pengajarnya, mintakan jadwal nanti dari Ustadz Zul Ikrami. Siapa yang mengajar di Masjid An-Nur, mintakan dari Ustadz Bom Bom. Siapa yang mengajar di Kabupaten Kampar, supaya datang kemari. Bisa seminggu sekali, alhamdulillah. Tak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Tak bisa sebulan sekali, 3 bulan sekali. Tak bisa 3 bulan sekali, setahun sekali buat daurah sifat 20. Setahun sekali pun tak bisa, terjun ke Sungai Kampar. Nah, mengkaji masalah fikih. Jadi paling tidak 3 malam, Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih mazhab Syafi'i, Rabu malam Kamis mengkaji akhlak tasawuf, membersihkan hati dari hasad, dengki, busuk hati, munafik. Yang Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu, Rabu malam Kamis, Kamis malam Jumat
hidupkan balik tradisi dari maghrib ke isya, yasinan, membaca surat Yasin. Itu dulu sarana yang dibuat ulama supaya awak bersilaturahim, berjumpa, bertatap muka. Apa dalil membaca Yasin malam Jumat iko? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang membaca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, maka pada waktu subuhnya sudah diampunkan Allah. Tidak ada disobik malam Jumat. Yang penting malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tapi karena tak sanggup tiap malam, paling tidak dibaca malam Jumat. Untuk apa dibaca malam Jumat Pak Ustadz? Malam Jumat Sayyidul Ayyam. Tapi kita disuruh membaca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi bukan cuma malam. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, sampai Jumat sore sebelum tenggelam matahari, maka dibaca surat Al-Kahfi. Adha'a lahu min nur, Allah menerangi dia dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Jadi jangan gara-gara membaca Al-Kahfi lalu menyalahkan Yasin, gara-gara membaca Yasin sampai tidak membaca surat Al-Kahfi. Singkat, pendek, tidak banyak. Mudah-mudahan keduanya bisa awak amalkan sama-sama di masjid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pengajian ibu-ibu, khusus buatkan pengajian ibu-ibu, wirid Yasin sore Jumat ba'da asar. Ambo di rumah pengajian Az-Zahra dibuat ba'da asar. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin tajwid, memperbaiki bacaan Al-Quran, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnah. Ibu-ibu sekalian, biasanya kita baca Yasin bersama-sama sampai lupa, ndak ingat mana nan mat jaiz, mana yang arif lisukun. Maka diperbaiki lagi bacaan makharijul huruf semuanya. Yasin yang awak baca sore iko 5 ayat. Baca 5 ayat ibu, baca 5 ayat sampai akhirnya khatam. Ini dalam rangka memperbaiki bacaan. Sesudah bacaannya baik, bulan berikutnya mari mengkaji tafsir surat Yasin. Bapak-bapaknya malam Jumat, ibu-ibunya sore Jumat, anak-anaknya tiap malam dari maghrib ke isya. Dulu Kabupaten Kampar ada namanya program maghrib mengaji. Dipencet tombol di depan wartawan, deklarasi maghrib mengaji. Alhamdulillah, maghribnya mengaji, anaknya indah. Nah ini jangan sampai. Dulu awak masih ingat waktu ketek membawa alif-alif ke surau. Kini fenomena sudah tidak ada lagi. Sebab apa? Gara-gara internet, gara-gara Facebook, gara-gara Instagram, TikTok. Budak-budak lah dibawai handphone main TikTok. Isi TikTok itu dua, ulat pinang sama ulat bulu. Maka anak-anak kita mesti selamatkan dengan balik lagi ke Masjid Nurul Ikhlas. Masjid Nurul Ikhlas ini sudah cantik bangunannya, atapnya, lampunya bagus. Masjid ini dibuat warna putih. Kenapa warna putih? Karena kalau warna lain bisa pudar. Kalau warna putih kok tidak diganti pun bertahun-tahun tetap. Nah, jadi itu bagus, sudah kubahnya sudah bagus semua, dan masih pita belum dipotong. Berarti selama itu belum ada dipakai sholat. Aduh, pita kok seremonial. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajiannya, imamnya, khotibnya, jamaahnya, hari-hari besar Islam jangan sampai tidak dibuatkan kalendernya. Ini bulan Rajab, berarti apa bulan Rajab itu? Isra Mi'raj. Habis bulan Rajab bulan Sya'ban, berarti apa awak buat? Malam nisfu Sya'ban. Habis malam nisfu Sya'ban di akhir Ramadan, menyambut bulan puasa tarhib Ramadan. Bulan puasa apa yang besar? Nuzulul Quran. Habis malam nuzul Quran Idul Fitri. Habis Idul Fitri halal bihalal. Habis Idul Fitri masuk bulan Zulqa'dah, melepeh jamaah haji manasik ke lapang, bisa dibuat Ka'bah, tawaf, sa'i, melontar jumroh. Habis itu kemudian Zulhijjah. Habis Zulhijjah Muharram, menyambut 1 Muharram.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, sehingga tidak ada yang kosong daripada hari-hari besar. Tapi katanya Buya, ada yang menyabik Maulid Nabi kok, Isra Mi'raj kok sodonya bid'ah. Itu hanya momen, itu hanya momentum, sampulnya saja. Maulid Nabi Isra Mi'raj isinya tetap membaca Quran, tausiah, silaturahim, makan kalau ada, tidak disyaratkan mesti ada, dan membaca doa bersama. Sampulnya saja namanya Isra Mi'raj, nuzul Quran, Maulid Nabi, tapi isi di dalamnya tidak lebih daripada 5. Nang pertama silaturahim, nang kedua baca Quran, nang ketiga tausiah, nang keempat makan, nang keenam doa. Itulah tujuan dayawak bersama-sama. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain masjid, lain makanannya. Nah, kalau di masjid Asri Auzar itu gulai patin, gulai patin pula, gulai tapah. Masjid Nurul Ikhlas Jawi-Jawi nampaknya kobau. Ustaz tahu dari mana? Bukan ada WA dari adik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dibuat acaranya, lalu kemudian masyarakat ramai, lalu kemudian saling kenal mengenal, akhirnya suaminya ke masjid, anaknya ke masjid, istrinya ke masjid. Kenapa masjid-masjid awak dari dulu zaman datuk nenek awak selalu ada selasar, ada teras? Sebab mazhab Syafi'i, imam awak selalu memberikan perhatian. Maaf cakap, perempuan yang dalam keadaan uzur, haid, menstruasi tidak masuk ke dalam, maka dia tetap duduk di luar. Jadi tolong son sampai keluar. Jadi kalau ustadz mengajar di dalam, suara tetap, tidak ada halangan. Ibu-ibu kenapa tak ikut pengajian? Karena begitu begini, tetap bawa. Anak-anak khawatir kencing di karpet kotor, tetap dibawa. Ini adalah imarah, memakmurkan, meramaikan masjid dengan ibadah-ibadah. Nang ketiga namanya riayah. Riayah itu terkait dengan fasilitas. Imam, muazzin, khatib, pengajian semuanya pakai mikrofon. Apa pesan Pak DMI, Dewan Masjid Indonesia, Pak JK, Ustaz Samad, tolong sampaikan ke masjid-masjid supaya memperbaiki sound system mikrofon, karena 60-80% peran masjid itu ada pada mikrofon. Jangan sampai imam membaca lain ayat yang dibaca imam, lain yang didengar makmum di belakang. Jangan sampai imamnya qori'nya bagus, tapi yang sampai ke telinga jamaah macam radio rusak. Ini sound sistemnya diperbaiki. Alhamdulillah Masjid Nurul Ikhlas Jawi-Jawi sound sistemnya mantap. Yang di luar tak tahu di dalam. Sarana prasarana, sound system nomor 1. Lampunya pun mantap. Dari mana Ustaz tahu mantap? Sedang siang aja hidup, apalagi malam. Lampu otomatis, asal mendung hidup dia. Memang makbul doa orang Jawi-Jawi kok. Ambo khawatir tadi duo, khawatir angin, khawatir hujan. Sampai ke siko, angin indah, hujan pun indah. Hebat. Lalu kemudian tentang masalah karpet. Berapa banyak masjid tak punya karpet? Di Jawi-Jawi sampai di halaman pun pakai karpet. Karpetnya hijau pula. Curiga pula awak kau dari PKB. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai fasilitas karpet, lantai masjid, toilet jangan sampai kotor, jorok, dibuatkan jadwal atau diupah saudara kita untuk membersihkan. Itu diatur oleh idarah, seksi kebersihan, ada pengaturan, ada iuran tiap Jumat. Masalah trust, kepercayaan, jamaah ini kayo-kayo, orang Jawi-Jawi ini kayo-kayo, betul? Dari bunyinya ndak yakinnya kayo. Orang Jawi-Jawi kok kayo-kayo, cumanya orangnya tawaduk, rendah hati. Cobalah tengok sawitnya, sejauh mata memandang, ndak tahu entah punya siapa.
sawit ado, gotah ado. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan rezeki orang Jawi-Jawi melimpah ruah, supaya bisa tetap berwakaf, berinfak, bersodakoh, menolong agama Allah. Ambo selalu diajak untuk meletakkan batu petamo. Ustaz Somad tolong letakkan batu petamo. Tapi ambo di Jawi-Jawi tidak diajak untuk meletakkan batu petamo, tapi diajak untuk menggunting pita bersama Bapak Gubernur Riau nanti insyaallah. Nggak ada diberitahu, ambo husnuzon aja. Pengguntingan pita Masjid Nurul Ikhlas, baulah baga awak kan. Coba kalau meletakkan batu pertama, sesudah itu comel awak. Ya kalau masjid ini selesai, kalau tidak ditanya dia uang lah, selesai masjid yang diletakkan Ustaz batu pertama lah 5 tahun berlumut, hilang lah batu tu ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fasilitas toilet, tempat wuduk perempuan dengan laki-laki pisahkan. Tempat wuduk laki-laki perempuan, yang perempuan ditutui. Sebab banyak ibu-ibu, anak-anak gadis perempuan berwuduk lupanya menutup lengannya, kadang jilbabnya terbuka, kadang tongkoknya, kadang kakinya. Ini kalau ditutui pakai tabir, pakai tirai. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua fasilitas. Jangan sampai orang ke masjid sajadah amat sangat penting. Kenapa? Karena ada orang tua yang tak tahan duduk di lantai. Ambo dibawa dek Pak Wali Kota Pekanbaru, bau-bau balik dari Mesir dulu, sholat zaman Pak Haji Herman Abdullah. Safari Ramadan, sholatlah kami di jalan Hang Tuah ujung Dokek Sail. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, koneng berpasir. Lantai masih pasir kasar. Tapi di Masjid Nurul Ikhlas, jangankan lantai di dalam, sampai ke teras pun sudah berkeramik. Ini menunjukkan uang Jawi-Jawi, kayo-kayo yang berwakaf, berinfak, bersodakoh, kalau dihadiahkannya pahalanya untuk almarhumah maknya, almarhum ayahnya, selama masjid ini dipakai untuk sholat, sampai hari kiamat mengalir pahalanya insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idarahnya sudah, imarahnya sudah, riayah fasilitas dari ujung kubah sampai ke tanah, sampai ke pentas, sampai ke tempat khotib, sampai ke imam, sampai suara, sampai ke tempat wudhu, semua sudah bagus. Maka kalau 3 ini dijaga, masjid, anak muda belum disentuh, anak muda kasih dia tugas, remaja masjid Jawi-Jawi. Apa tugas anak muda? Buatkan channel YouTube, sehingga siapapun yang ngasih ceramah ada rekaman, tiap hari mesti diupdate. Facebook Masjid Nurul Ikhlas Jawi-Jawi, Instagram Masjid Nurul Ikhlas Jawi-Jawi, channel YouTube. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, baik yang ada di perantauan ataupun di Indonesia, Anda ingin mendapatkan kajian-kajian yang berkualitas, tontonlah channel Masjid Nurul Ikhlas Jawi-Jawi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ikulah channel yang paling hebat. Channelnya Lonado lah di endorse duluan. Nanti tinggal dipotong. Anak-anak muda dipanggil buat pelatihan. Kami Buya lah bisa anak-anak muda kami kok. Tugas anak muda kok 3. Nang pertama syuting, nang kedua editing, nang ketiga uploading. Setelah disuting, diedit, diupload, dimasukkan ke channel masing-masing, sehingga di-share, tonton. Nanti kalau penontonnya sudah banyak, sudah bisa diambil duit dari YouTube. Duit itu dipakai untuk operasional, beli kamera, fasilitas. Syukur-syukur berlebih bisa buat kegiatan. Oh, jadi Ustaz Abdul Somad banyak juga dapat duit dari YouTube Iko. 1 bulan hasil dari YouTube itu berkisar antara 100 sampai 150 juta. Semuanya dipakai untuk beli beras, beli minyak, beli gula, untuk makanan santri Ma'had Az-Zahra. Habis, tidak ada masuk ke rekening Ambo. Iko Ambo jelaskan supaya petugas pajak jangan datang ke Ambo. Kalau tidak ambil pajak, pergi pengusaha yang kayu-kayu yang tambang-tambang. Iko Ambo lo dikok jauh dari uang pajak. Yang 300 triliun, adiboinya 6 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi duit YouTube itu yang direkam tidak ada masuk, indah ada masuk ke kantong ambo. Makanya sangat sakit hati ambo kalau ada orang memfitnah. Itu somat tuh pakai mobil tuh dari duit YouTube tuh. Dengarlah suara kenal pot mobilnya, tuk 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 tuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapaknya sudah, ibu-ibunya sudah, anak mudanya sudah, riayahnya sudah, imarahnya sudah, idarahnya sudah. Tinggal lagi menjaga supaya tetap istiqomah. Ibu yakin bahwa di masjid kok masih ada uang sembahyang 30 tahun lagi? Nampaknya enggak yakin ibu-ibu. Apa yakin di masjid kok ada uang sembahyang 30 tahun lagi? Ambo ainul yakin, dengan mata kepala ambo yakin. Hakul yakin, dengan kebenaran ambo yakin. Ilmu yakin, ambo yakin di masjid ikut 30 tahun lagi masih ada uang sembahyang. Dari mana Ustaz tahu? Itu anak-anak ketek. Itu anak-anak ketek dan kini umur 10 tahun, 30 tahun lagi berarti nyompo umur 40 tahun. Mereka lah yang akan memakmurkan masjid Iko, dan mereka akan membuat Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, mengundang Ustadz Abdul Somad LCMA ceramah ke Siko tahun 2035 sampai 555. Tahun 2055 ambo ke Siko, waktu itu bapak ibu ulah meninggal. Ambo idui. Pak Abdul Wahid idui. Waktu itu nyalah jadi ketua LAM. Biasalah habis gubernur kan LAM dari. Ustaz Zulai Ekonomi ada, nya ketua MUI. Pokoknya yang kawan-kawan do ke ambo idui. Ustaz Bom ada. Insyaallah. Cuma ndak tolong bersuara kue kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa guna Ustaz bercakap bentuk itu? Selama di masjid masih ada anak-anak, di masjid masih ada budak ketek, maka insya Allah masjid masih tetap ada sholat berjamaah 30 tahun akan datang. Maka jangan diamuk budak ketek. Iko banyak orang budak ketek kau boleh balik, naik dah tinggi ambo. Anak ketek. Tapi kalau di masjid sudah tidak ada anak ketek lain, di masjid hanya ada orang yang lebih banyak batuk daripada ayat. Tanda masjid awak akan berubah jadi museum. Bisa masjid kau berubah jadi museum. Andalusia Spanyol 700 tahun Islam berkuasa, kini menjadi museum. Nauzubillah. Insyaallah masjid awak iko sampai hari kiamat tetap ada uang sembahyang 5 waktu, tambah Idul Fitri, Idul Adha, tambah dengan solat sunat semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Innamal a'malu binniyat. Segala amal ditetapkan dengan niat. Harimau mati meninggalkan gading, gajah meninggalkan kita. Meninggalkan? Oh, berarti jamaah masih sadar. Soalnya kalau mau sabi harimau mati meninggalkan gading, ya diam aja. Itu maksudnya terserah gue yang copit, yang penting copet suasana. Kalau masih mengkritiknya itu pasti masih sadar. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Motor hutang, rumah hutang, yang lunas di rumah itu cuma satu, bini. Beda sama uang jawi-jawi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, uang jawi-jawi meninggalkan Masjid Nurul Ikhlas jawi-jawi. Setiap semennya, setiap batunya, setiap kerikilnya, setiap kosetnya, setiap lampunya, setiap pintunya berzikir, dan setiap uang yang menempelkan koningnya ke lantai menjadi saksi. Maka iko salah satu amal jariah yang mengalir walau sesudah mati insyaallah. Sawit, ada orang jawi-jawi mati bawa brondol. Gotah, ada orang jawi-jawi mati bawa karet. Mana ada? Kalau awak mati, rumah tinggal, motor tinggal, mobil tinggal, kobun tinggal, cincin tinggal, jam tinggal. Mohon maaf, ibu, kamu tanya jangan tersinggung ya. Boleh yang bertanya. Kalau bapak kau meninggal, ibu mau ikut? Memang kadang kejujuran itu menyakitkan, Pak. Ambo ndak ada niat macam-macam. Ambo cuma ingin menyadarkan pada awak
siapa nanlah sudah menyumbang untuk masjid iko, insya Allahnya dapat. Tapi yang pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, pegang duit. Ustaz Somad, di kampung kami ku ada orang kayo, sebelah kanan kebun gota, sebelah kiri kebun sawit. Kalau lewat kol diesel 10, 7 punya inyo, 3 6 punya uang. Kayo Ustaz, kalau nyepoi poinnya dari rumah, membawa botol diisi air minum. Botolnya sudah kusam. Sebab apa? Airnya diisi dari dapur. Tidak mau membeli. Di dalam tasnya bukan laptop Ustaz. Apa isi tasnya? Obu yubi sama obu pisang. Asal tasol apa? Langsung dimakan. Kalau makan samanya di rumah makan Ustaz, asal saya makan, pas giliran membayar, pura-puranya sakit poin. Saking politnya. Mana kini apa tuh? Lah mati. Siapa tinggal? Bininya. Mana kebunnya? Habis dia ambil bininya. Siapa kini menikmati? Laki baunya. Siapa namanya? Brownies, berondong manis. Apa gola pahit golaknya macam. Ambo cuma sedang mengingatkan bahwa kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ambo sampaikan iko tidak ada niat menyindir, tidak ada niat menyakiti hati. Ada di antara Bapak Ibu konan sakit hati mendengar ceramah ambo? Ada? Ada beberapa jamaah tersinggung sakit hatinya. Kunci mendengar ceramah ambo kau satu, jangan sakit hati. Ada beberapa orang sakit hati balik meninggal. Ada orang sakit hati? Takut bang kau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh panitia yang sudah bersusah payah memasang tenda secantik-cantik iko, luar biasa. Iko kalau ditengok dari tendanya, kau tenda walimah iko. Bersusah payah berkumpul, maka Allah membalas semuanya dengan kebaikan-kebaikan insyaallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau tidak sanggup membalas, fad'u lahu, doakanlah. Ambo mendoakan sodo yang sudah berkontribusi. Jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat Jawi-Jawi kok sangat agamis, sangat berpegang kepada agama dan adat istiadat, sangat religius, sangat taat kepada Allah. Dari mana Ustaz tahu masyarakatnya taat? Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Jawi-Jawi kok sound system pun berjilbab. Bukan cuma orang berjilbab. Nah, itulah hebatnya Jawi-Jawi kok. Nggak disiapkan, mana tahu turun hujan, takut koslet. Akhirnya ambo doakan, ambo ucapkan selamat, terima kasih atas segala perhatian, tahniah atas peresmian Masjid Nurul Ikhlas Dusun Jawi-Jawi, Desa Persiapan Jawi-Jawi, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat dan bangsa. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Ambo tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.